Presiden Prabowo Subianto tampak serius menjalankan janji kampanyenya untuk membangun pemerintahan bersih dengan menyasar kroni-kroni era Joko Widodo, Jokowi. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah indikasi menunjukkan langkah pembersihan ini, dari pengusutan kasus korupsi berprofil tinggi hingga isu pergantian Kapolri yang mencuat. Namun, di balik narasi anti korupsi yang digaungkan, publik mempertanyakan apakah ini komitmen nyata atau sekadar strategi politik untuk memperkuat kekuasaan? Janji dan langkah awal. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo berulang kali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bebas korupsi. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni 2025, ia memperingatkan pejabat yang tidak setia kepada negara akan ditindak tegas, bahkan meminta rakyat melaporkan pelanggaran melalui teknologi. Langkah ini diikuti dengan instruksi pada 100 hari pertama pemerintahannya untuk menangani kasus korupsi besar, dengan Kementerian Pan-RB melaporkan penurunan 15% pada indikator potensi korupsi di birokrasi. Namun, angka ini diragukan sebagian kalangan sebagai manipulasi statistik. Bukti-bukti pembersihan kroni Jokowi. Beberapa kasus konkret menjadi indikasi pembersihan kroni Jokowi. Pertama, pada Mei 2025, ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi, yang dikenal dekat dengan Jokowi sebagai Ketua Projo, terseret dalam skandal proyek Pusat Data Nasional sementara senilai 1 triliun rupiah dan dugaan keterlibatan situs judi online. Meski Budi mengklaim sebagai pelapor, langkah ini dilihat sebagai upaya melemahkan figur era Jokowi. Kedua, pada April 2025, Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus megakorupsi 271 triliun rupiah yang menyeret Harvey Muiz, tokoh bisnis yang dikaitkan dengan lingkaran Jokowi. Prabowo memastikan Kejaksaan bekerja tanpa intervensi, sebuah sinyal tegas untuk menangani jaringan korupsi dari pemerintahan sebelumnya. Ketiga, pada Februari 2025, peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan Antara, oleh Prabowo dianggap sebagai langkah mengoptimalkan BUMN dengan tata kelola baru. Sejumlah komisaris BUMN yang diangkat Jokowi, yang disebut bagian dari geng Solo, mulai digantikan figur baru, meskipun prosesnya memicu spekulasi motif politik. Kasus pengusutan korupsi Nadiem Makarim. Langkah pembersihan juga terlihat dalam pengusutan dugaan korupsi era Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kejaksaan Agung, Kejagung, sejak 20 Mei 2025 menaikkan status kasus pengadaan laptop Chromebook 2019 hingga 2023 senilai 9,9 triliun rupiah ke tahap penyidikan. Dua eks-staf khusus Nadiem, Fiona Handayani dan Juristan, telah diperiksa, dengan penggeledahan apartemen mereka pada 21 Mei 2025 di Kuningan Place dan Ciputra World 2, Jakarta Selatan. Penyidik menyita 24 barang bukti, termasuk laptop dan dokumen. Kejagung mengungkap dugaan pemufakatan jahat untuk mengarahkan pengadaan ke Chromebook, meskipun kajian awal Pustekom pada 2019 merekomendasikan sistem Windows karena keterbatasan internet di Indonesia. Total anggaran mencapai 9,98 triliun rupiah, dengan 3,58 triliun rupiah dari Kemendikbudristek dan 6,39 triliun rupiah dari dana alokasi khusus. Meski Nadiem belum masuk daftar pencarian orang, DPO, per 2 Juni 2025, Kejagung membuka peluang memeriksanya, menambah tekanan pada figur era Jokowi. Isu pergantian Kapolri. Di tengah langkah pembersihan, isu pergantian Kapolri juga mencuat, memicu spekulasi bahwa Prabowo ingin menempatkan figur yang lebih sejalan dengan visinya. Kapolri saat ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang diangkat Jokowi pada 2021, dikabarkan akan digantikan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2026. Nama-nama seperti Jenderal Agus Andrianto dan Jenderal Fadil Imran disebut-sebut sebagai kandidat pengganti, meskipun belum ada konfirmasi resmi. Pada 3 Juni 2025, sumber internal Polri menyebut pergantian ini sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan kroni Jokowi. Namun, publik mempertanyakan apakah pergantian ini murni untuk efisiensi atau upaya memperkuat kontrol atas aparat keamanan. Sejumlah kalangan di X menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa memicu ketidakstabilan internal Polri, terutama jika dipolitisasi. Reaksi publik dan kritik. Publik menunjukkan polarisasi. Tagar bersih-bersih kroni Jokowi di X mencapai 200.000 postingan pada 4 Juni 2025, dengan netizen seperti Keadilan Rakyat menyambut positif langkah Prabowo, termasuk pengusutan Nadiem. Namun, cerdas politik mempertanyakan apakah ini sekadar pencitraan untuk mengalihkan perhatian dari isu Gibran dan pergantian Kapolri. Pengamat politik Adi Praitno memperingatkan bahwa pembersihan ini bisa jadi pelajaran bagi Prabowo untuk menghindari kebijakan yang memicu kemarahan publik, tetapi juga berisiko menjadi alat politik.
Pendukung Jokowi dari PDIP menyebut langkah ini sebagai vendetta, terutama dengan koalisi besar Prabowo yang justru melibatkan partai-partai pendukung Jokowi. Konteks politik dan pertanyaan kritis. Langkah pembersihan ini terjadi di tengah dinamika pasca Pilpres 2024, dengan koalisi besar Prabowo menguasai 81,9% kursi DPR. Pengusutan kasus Nadiem dan isu pergantian Kapolri memperkuat dugaan bahwa Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Tetapi absennya oposisi kuat memunculkan kekhawatiran tentang check and balances. Pertanyaan kritis muncul. Apakah langkah ini menyasar akar korupsi atau hanya figur tertentu untuk kepentingan kekuasaan? Prabowo tampak serius bersih-bersih kroni Jokowi, dengan bukti seperti kasus Budi Ari, Harvey Muiz, pergantian komisaris BUMN, pengusutan Nadiem Makarim, dan isu pergantian Kapolri. Namun, di balik narasi anti korupsi, motif politik tidak bisa diabaikan. Publik berharap ini menjadi langkah nyata menuju keadilan, bukan sekadar menghapus ranting tanpa menyentuh akar korupsi. Konsistensi Prabowo akan diuji dalam menghadapi tantangan ini.